Oke. Baik, saya record ya supaya nanti Anda bisa ulang lagi. Baik, nah apa saja operatornya? Jadi operatornya di sini sebenarnya operasi himpunan. Jadi sebenarnya relasi itu sebenarnya kan himpunan sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat nanti relasi tampil-tampil itu sebenarnya juga relasi, kemudian dan itu nanti wujudnya adalah himpunan gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat operasi himpunan itu ini yang sudah pernah Anda dapatkan di ya di SMA maupun di matematik ya. Operasi-operasi sederhana, operasi-operasi himpunan itu. Yang pertama adalah union atau penggabungan ya. Kemudian yang kedua adalah intersection atau ini disebut sebagai irisan. Kemudian ada difference dan juga ada yang namanya cross product atau Cartesian product. Ya. Ini sebenarnya sudah ada operasi-operasi himpunan yang sudah pernah Anda pahami lah. Nanti coba Anda lihat ya, kita lihat sama-sama. Nah kemudian ada operasi yang secara khusus nanti dikembangkan untuk operasi secara relasional, yaitu ini 3 ini. Yang pertama adalah select, kemudian project, kemudian join. Jadi select, kemudian ada project dan join. Ya. Union itu nanti kita kemudian ini yang dasar-dasarnya union, intersection, kemudian difference dan Cartesian product ini sebagai dasarnya. Kemudian ada yang secara khusus yang nanti juga menjadi kata kunci. Keywordnya di sini ada select, kemudian project dan join. Baik, saya lanjutkan ya. Untuk berhenti saja. Nah, union. Oke. Apa yang disebut dengan union? Union sebenarnya menggabungkan ya. Jadi menggabungkan semua baris dari 2 tampil. Nah, dan kedua buah tabel tersebut harus sesuai ya. Maksudnya sesuai di sini adalah field-nya itu sama gitu ya. Jadi kalau mutasinya pakai ini ada huruf O di sini. Jadi nama relasi 1 union relasi 2, kemudian hasilnya adalah hasil penggabungannya keseluruhannya ya. Jadi kalau saya punya R1 ada tabel 1 kemudian digabungkan dengan tabel 2 maka hasilnya seperti ini. Ya. Seluruh data dari R1 dan juga data dari R2 akan ditampilkan. Nah, ini mudah ya. Oke, contohnya aja sekarang ya. Misalkan di tabel 1 kita punya data-data seperti ini ya. Di tabel 1 itu field-nya ada name dan course, kemudian tabel 2 juga sama ada name dan course. Ya. Kemudian di tabel 1 itu ada 4 record dan di tabel 2 ada 2 record. Nah, kemudian kita kita unionkan, sorry ya, bukan join, tapi ini union, ya, kita unionkan atau kita gabungkan, maka hasilnya Anda bisa lihat di sini bahwa seluruh data di tabel 1 dan yang di tabel 2 akan ditampilkan semuanya ya. Jadi sini lihat sistem BCS, kemudian database BCS, kemudian database MCS, kemudian algebra MCS ini ditampilkan di sini. Kemudian data mining MCS, kemudian writing BCS juga ditampilkan di sini. Nah, itu ya. Itu operasi union. Saya pikir ini sudah pernah Anda dapatkan. Jadi ada penggabungan, ada satu himpunan dengan himpunan yang lain, kemudian digabungkan, ya seluruh anggota dari himpunan itu ditampilkan. Ya. Baik, saya rasa ini tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah intersection atau irisan. Jadi intersection ini akan menghasilkan sebuah data yang berisi hanya rekor-rekor yang terdapat pada kedua buah tabel.
Dan kedua buah tabel itu harus sesuai itu maksudnya field-nya ya tadi. Jadi kalau union tadi digabungkan, kalau ini dibalik ya sini ya. Jadi kalau tandanya tadi U, ini U kebalik. Jadi relasi satu, irisan atau intersection relasi dua, maka hasilnya adalah yang tengah ini. Jadi akan menampilkan data yang berada di R1 maupun di R2. Jadi ada data yang ada di R1 dan dia juga berada di R2 gitu. Ya. Itu yang intersection atau irisan. Ini ya, operasi himpunan biasa ya, dulu yang sudah pernah Anda dapatkan. Nah, coba seperti ini. Kalau di dalam tabel seperti ini, lihat ada tabel 1, kemudian ada tabel 2 ya. Tadi sudah dikatakan bahwa harus sama field-nya ya. Jadi ini sama field-nya, kemudian kita bisa lihat bahwa di tabel 1 itu ada sistem BCS, kemudian database BCS, kemudian database MCS, kemudian algebra MCS, kemudian di tabel 2 adalah data mining MCS, kemudian database MCS, kemudian sistem BCS dan writing BCS. Nah, ketika di intersection ya diiriskan gitu, maka yang ditampilkan di sini adalah hasilnya, yaitu data-data yang berada di tabel 1 maupun di tabel 2. Kita lihat sekarang. Sistem BCS di tabel 1 ada, di sini juga sistem BCS di tabel 2 juga ada, sehingga dia ditampilkan. Coba database BCS, kita lihat ada di tabel 1, tetapi kita lihat di tabel 2, database di sini adanya database MCS. Database BCS tidak ada, berarti tidak ada. Kemudian di sini ada database MCS, tabel 1, kemudian di tabel 2 ada database MCS, sehingga dia ditampilkan di sini. Kemudian yang lainnya ada algebra MCS, di sini tidak ada. Di tabel 2 tidak ada. Sehingga yang ditampilkan ini. Oke ya. Jadi itu ya dasarnya. Oke. Nah, supaya Anda paham untuk mengulang yang union tadi. Nah, kalau saya unionkan tabel 1 dengan tabel 2 ini, kira-kira hasilnya apa? Tabel 1 union tabel 2. Kalau contoh yang pertama tadi kan beda. Ya. Tabel 1 union tabel 2. Ada yang bisa menjawab apa hasilnya? Ya, seluruh isi dari tabel 1 digabungkan dengan isi dari tabel 2. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah yang sama, data yang sama tadi, dituliskan kembali atau tidak? Jadi kalau digabungkan, apakah dia hanya 6 record atau 8 record? Karena sudah ada yang sama di sini. Hanya 6. Ya, gimana? Enggak diulang lagi. Tidak diulang lagi ya? Oke, jadi tidak diulang lagi ya. Jadi datanya hanya ditampilkan sekali saja. Jadi kalau union tabel 1, union tabel 2, maka hasilnya adalah sistem BCS, kemudian database BCS, kemudian database MCS, kemudian algebra MCS, kemudian data mining MCS, dan writing BCS. Gitu ya. Oke, itu intersection saya pikir masih mudah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah difference. Nah, difference ini ya tandanya itu atau notasinya itu pakai minus, gitu ya. Jadi difference akan menghasilkan semua record yang terdapat pada satu tabel saja, tetapi tidak terdapat pada tabel lainnya. Dan kedua tabel tersebut harus sesuai, ya sama seperti tadi ya. Jadi R1 minus R2, maka hasilnya adalah R1 saja yang dia tidak berada di R2, gitu ya. Gitu ya, R1 minus R2. Nah, contohnya supaya kita lebih jelas seperti ini ya. Sama seperti tadi,
tabel 1 dikurangi tabel 2. Lihat, sistem BCS. Karena sistem BCS ada di kedua buah tabel, maka dia tidak ditulis ya. Jadi dia hilang gitu ya. Kemudian database BCS dikurangi database BCS dikurangi dengan di situ di tabel 2 tidak ada ya. Database mining MCS, database MCS adanya itu ya sistem BCS, writing MCS sehingga database BCS ditampilkan. Oke. Kemudian database MCS karena dia ada di tabel 2 juga ya, database MCS ya. Maka dia hilang. Kemudian algebra MCS karena dia tidak terdapat di tabel 2 maka dia akan ditampilkan. Nah, sekarang kalau saya balik. Tabel 2 difference tabel 1 hasilnya apa? Difference 2 tabel 2 difference tabel 1. Ini bisa jawab? Apa hasilnya? Data mining, Pak. Data mining, kemudian apa lagi? Mining. Data mining sama apa? Sama apa? Sama? Database. Database ada. Writing. Writing ya, writing BCS. Jadi data mining MCS dan writing BCS. Itu hasil dari tabel 2 difference tabel 1. Oke ya. Bisa dipahami ya. Itu ya. Jadi tabel 1 difference tabel 2, maka yang ditampilkan adalah data-data yang berada pada tabel 1 dan tidak berada pada tabel 2. Itu ya. Baik. Itu 3. Union, intersection, difference. Nah, ini kok nggak muncul. Sorry. Saya pernah keliru menampilkan. Bentar ya. Oh iya, ini harusnya ini. Harusnya ini. Ini di slide saya kelihatan nggak ya? Di Cartesian product atau yang satunya? Sorry. Cartesian product, Pak. Muncul ya operatornya Cartesian product ya. Oke, sebentar saya ini berarti sebentar saya rubah dulu. Sebentar. Saya stop screen dulu. Saya share screen lagi yang satunya. Oh, sebentar. Ini kok nggak tampil. Sebentar ya. Jadi Belum, Pak. Oke. Ya, ini ya Cartesian product sudah kelihatan ya sekarang. Oke, jadi Cartesian product ini akan menghasilkan sebuah daftar semua pasangan rekod dari dua buah tabel itu. Ya. Jadi kayak perkalian biasa seperti itu ya. 4 kali 2, 8 gitu ya. 4 kali 2. Ini apa yang dikalikan? Coba lihat di sini. Nah, di sini notasinya dulu kali ya atau cross di sini ya. Relasi 1 cross relasi 2. Nah, contohnya di sini saya punya data A, B, C, D. Ya. Kemudian yang kedua, relasi yang kedua adalah cuma 2, yaitu X, Y. Maka hasil Cartesian produknya atau cross produknya adalah ada, kalau di sini ada 4 record dan di sini ada 2 record, maka hasilnya adalah
8 record, kemudian field-nya adalah gabungan dari keduanya. Jadi ada field pertama dan field kedua. Ya. Nah, caranya adalah kalikan pasangan, kita tampilkan daftar pasangan dari data-data kedua tabel tersebut. Di sini saya mulai dulu dengan A, AX, ya, kemudian AY, ini ya, kemudian yang kedua BX dan BY, ini ya, BX dan BY, kemudian yang ketiga CX dengan CY, CX dan CY, kemudian yang terakhir adalah DX dengan DY. Nah, itulah cross product atau Cartesian product itu. Nah, supaya Anda lebih jelas dengan contohnya, ini contohnya. Misalkan saya punya dua buah tabel, yang pertama adalah tabel wali, dan yang kedua adalah tabel mahasiswa. Ya. Nah, tabel wali itu ada kode wali, kemudian ada kode, kemudian wali, ya. Kemudian mahasiswa itu ada field-fieldnya yaitu mahasiswa, kemudian SKS dan IPK. Ya. Kemudian di tabel wali itu terdapat dua buah record, ya, atau dua baris di sini. Kemudian di tabel mahasiswa itu ada 3 buah record atau 3 buah baris. Maka kalau kita lihat hasilnya gabungan dari kedua buah field-field yang ada di dalam tabel tersebut, yaitu ada kode wali, kemudian saya ke bablasan terus. Ada kode, kemudian ada wali, kemudian ada mahasiswa, kemudian ada SKS dan ada BK. Ya. Nah, kita lihat sekarang hasil dari record yang dihasilkan. Ya, di sini tadi ada 2 record, ya. Kemudian di sini ada 3 record, sehingga kita dapatkan cross product dari tabel wali dan mahasiswa itu adalah ada 6 record. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa lihat baris pertama dulu kita pasangkan dengan ketiga data atau ketiga record di tabel mahasiswa. Jadi 01 Winata, kemudian Susi, dan seterusnya. Kemudian 01 Winata, Tony, dan seterusnya. Kemudian 01 Winata, Wandi, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, 002 Adelia dengan Susi, dan seterusnya. Kemudian 002 Adelia dengan Tony. Dan seterusnya 002 Adelia dan Wandi. Dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil Cartesian product. Ya. Ya, Anda bisa lihat. Jadi sekali lagi arti dari Cartesian product adalah menghasilkan operasi produk ini akan menghasilkan sebuah daftar semua pasangan record dari 2 buah tabel itu. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan saya punya ada 3 di tabel wali, 3 record di tabel wali, dan di sini ada 5 record di tabel mahasiswa, berarti hasilnya adalah 3 dikalikan 5. Berarti di sini ada 15 record. Itu. Saya sudah dipahami ya. Oke. Oke, itu Cartesian product. Nah, sekarang kita masuk pada aljabar yang selanjutnya yang secara khusus dijadikan ya apa istilahnya operator khusus yang nantinya dipakai, yang sering digunakan di dalam bahasa SQL. Ini adalah operator yang khusus dikembangkan untuk basis data ya. Jadi yang pertama adalah select. Oke. Nah, select ini notasinya pakai tau gitu. Di sini ada tau, kemudian di sini nanti ada kondisi pilihannya, kemudian dari sini yang atasnya adalah nama relasinya. Jadi pengertiannya adalah select ini akan menghasilkan nilai untuk semua atribut yang ditemukan dalam tabel. Ya. Kemudian
dan memenuhi kondisi pilihan ini, ya, dan memenuhi kondisi pilihan ini. Jadi input berupa sebuah tabel dan hasilnya juga sebuah tabel. Ya. Jadi misalkan saya punya relasi seperti ini, anggotanya adalah atau data-datanya adalah R1, kemudian R2, R3, dan R4. Nah, berdasarkan kondisi pilihannya, misalkan saya ingin menampilkan atau menghasilkan nilai sebuah relasi itu di sini. Kalau di sini kelihatan ya, saya ingin menampilkan yang warnanya kuning saja, ya. Atau dengan syarat tertentu tampilkanlah yang memenuhi syarat yang berwarna kuning sehingga didapatkan hasilnya adalah R2 dan R3. Bisa juga yang mau saya tampilkan adalah R1 dan R4. Jadi tergantung dari kondisinya yang ada di sini. Kondisi pilihan. Kalau seperti itu. Kalau yang mau saya tampilkan warna hijau ini berarti tahu tampilkan yang warna hijau. Ya. Nama reaksinya apa? Ya. Ini seperti itu silek ini. Supaya lebih mudahnya kita beri contoh ya. Sini lihat ada tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa ini ada fieldnya SKS, nama, kemudian SKS dan IPK. Nah, kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rekor. Ya. Rekor pertama Susi, kemudian 18, maksudnya dia sudah memperoleh 18 SKS, kemudian IPK-nya 2,53 dan seterusnya ke bawah. Sampai Beni, SKS-nya 22 dan IPK-nya 3,15. Kemudian saya ingin menampilkan data atau menampilkan data mahasiswa yang IPK-nya, IPK-nya di sini ya. Yang di sini itu SKS-nya lebih dan atau sama dengan 20. Jadi kalau seperti ini SKS-nya sama dengan 20 atau lebih akan ditampilkan. Hingga hasilnya ya, hasilnya kita bisa lihat bahwa di sini dia akan menampilkan tabel baru dengan tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa tadi dengan kriteria SKS-nya itu lebih besar sama dengan 20. Nah, kita lihat di sini SKS yang lebih besar daripada 20 itu mana saja? Lebih besar dan sama dengan 20 ya. Lebih besar atau sama dengan 20 ya. Dan di sini Susi tidak memenuhi syarat ya, karena tidak IPK-nya SKS-nya itu kurang dari 20, kemudian Tony 24, lebih dari 20 ya. Bisa ditampilkan di sini, kemudian Wandi itu sama dengan 20 sehingga dia juga ditampilkan. Kemudian Anton tidak memenuhi syarat ya. Kemudian Beni 22. Ya. Yang memenuhi syarat sehingga ditampilkan di sini. Ya. Oke. Nah, bisa juga saya ingin menampilkan berdasarkan IPK-nya. Jadi kan misalkan saya ingin menampilkan mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya di atas 3. Jadi di sini notasinya adalah tahu IPK lebih besar sama dengan 3. Kalau seperti itu, maka yang saya akan tampilkan adalah data-data yang IPK-nya lebih besar sama dengan 3. Berarti Susi juga nggak masuk. Tony ini masuk ya, karena 3,62. Kemudian Beni 3,15. Jadi cuma 2 data yang memenuhi syarat. Ya. Oke, nah itu untuk berdasarkan IPK-nya. Saya juga bisa menampilkan kombinasi dari fil-fil yang ada ini atau atribut-atribut yang ada itu dengan menggunakan operator OR atau AND. Gitu ya. Misalkan saya ingin menampilkan mahasiswa yang SKS-nya lebih besar sama dengan 20 dan IPK-nya lebih dari 3,5 misalkan.
Ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini tau SKS lebih besar sama dengan 20, N ya, IPK lebih besar sama dengan 3,5. Itu. Jadi bisa ditampilkan hasilnya. Nah, ini contoh yang lain ya tadi. Ini kalau tadi saya pakai operator N, nah, di sini menggunakan OR. Jadi bedanya OR dengan N apa? Apa bedanya OR dengan N? Ada yang tahu? Kalau OR ditambah, Pak. Kalau OR ditambah, kalau N? Tapi takut salah, Pak. Oh, N apa? Kalau N. di matematika, N dikali, Pak, kalau di peluang. Kalau di logik, kalau logika, kalau A OR B itu maksudnya apa? Syarat kalau dalam syarat ya. Di tabel logik, Anda diajarkan logika matematika nggak ya? Jika salah satu benar diambil, Pak. Jika salah satu benar, maka dipakai gitu ya. Kalau yang OR, kalau yang N? Kalau yang N salah satunya benar, satunya salah, tidak diambil. Artinya harus dua-duanya benar. Betul. Jadi N itu harus keduanya. N itu harus kedua-duanya terpenuhi syaratnya ya. Kalau OR salah satu syarat terpenuhi dipakai gitu ya, digunakan. Ya, itu dulu tabel kebenaran Anda mestinya sudah pernah dapat ya di tabel kebenaran. Oke, contohnya di sini ya. Lihat, di sini tau SKS sama dengan 18 OR IPK kurang dari 3. Jadi kalau SKS-nya sama dengan 18, dia ditampilkan berapapun itu nilai IPK-nya. Atau sebaliknya, kalau IPK-nya sudah kurang dari 3, berapapun SKS-nya, dia juga ditampilkan. Contohnya di sini ya. Jadi SKS sama dengan 18, OR IPK sama dengan 3. Lihat, Susi, dia 18 SKS. Berarti dia pasti masuk. Walaupun IPK-nya, ini kebetulan dia memenuhi syarat juga IPK-nya kurang dari 3. Ya. Kemudian Tony, IPK-nya 24. Nah, ini sudah tidak memenuhi syarat kan? SKS-nya sama dengan 18. Padahal di sini Tony dia 24. Tetapi lihat, IPK-nya kurang dari 3. Dia juga tidak memenuhi syarat, sehingga Tony ini tidak ditampilkan. Di Tony ini di sini tidak ditampilkan karena tidak memenuhi syarat kedua-duanya ya. Tidak 18 juga, ya karena dia 20, kemudian IPK-nya juga lebih dari 3. Gitu ya. Kemudian yang ini, yang Wandi ini, kenapa dia ditampilkan? Wandi, SKS-nya 20. Ya. Padahal sarannya tadi SKS-nya 18. Ya, lihat, dia tidak memenuhi syaratnya di sini, tetapi lihat IPK-nya kurang dari 3, karena dia IPK-nya 2,95. Sehingga Wandi, data dari Wandi ini akan ditampilkan. Oke. Kemudian untuk Rani, dia memenuhi syarat kedua-duanya, ya, 12 dan 2,03. Kemudian Anton, karena dia memenuhi syarat 18, ini dua-dua syaratnya dipenuhi ya. Kemudian Beni, ya tidak ditampilkan karena datanya tidak ada yang memenuhi syarat. Kalau sekarang saya ganti SKS sama dengan 8, ya, silakan. Kalau semisal IPK-nya, SKS-nya memenuhi 18 gitu Pak, tapi IPK-nya lebih dari 3,0, itu ditampilkan ya? Tetap ditampilkan. Jadi di sini asal salah satu syarat ini dipenuhi, entah itu SKS-nya atau IPK-nya, maka datanya ditampilkan. Ya. Jadi misalkan ada data lagi Anton gitu ya. Anton sudah ada. Budi misalkan, Budi SKS-nya 18, tapi IPK-nya 3,6 gitu ya, misalkan ya. Syarat SKS-nya kan terpenuhi 18, tapi syarat IPK-nya nggak terpenuhi. Tetap dia ditampilkan. Di sini ada Budi
kemudian 18, 3,6. Oke, ada yang belum jelas mengenai operator OR ini? Nah, sekarang kalau saya modifikasi, misalkan SKS-nya 18, tapi di sini saya ganti dengan N, IPK kurang dari 3. Apa datanya? Hasilnya? Ada yang bisa Susi jawab? dan Anton, Pak. Ya, Pak, jawabannya? Susi dan Anton. Susi dan Anton ya. Ya, sepakat ya. Jadi hasilnya adalah Susi dan Anton karena yang memenuhi syarat kedua-duanya. Sebenarnya dari sini Anda bisa lihat ya bahwa Susi itu SKS-nya 18, IPK-nya 2,53 terpenuhi karena di sini N ya. Tapi Wandi tidak ya, karena dia tidak memenuhi syarat di SKS-nya karena dia SKS-nya lebih dari 20. Kemudian Rani juga tidak ya, karena dia SKS-nya 12. Ya, seperti itu. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, itu kombinasinya bisa bermacam-macam nanti. Baik, itu mengenai select ya. Nah, kalau select itu kita memilih menghasilkan barisnya ya. Kemudian ya selanjutnya adalah project. Nah, kalau project ini kita ingin menampilkan semua nilai untuk atribut yang kita pilih. Jadi kalau kita ini memilih atributnya saja, ya misalkan di sini contohnya notasinya menggunakan B, ya, kemudian daftar atribut yang ingin kita tampilkan, kemudian nama relasinya. Jadi kalau di sini contohnya di sebuah relasi ada atribut C1, C2, C3, C4, C5. Nah, misalkan saya ingin menampilkan atribut yang berwarna kuning saja. Maka yang saya lakukan adalah P C2, C5. Ya, maka tampil. Kemudian kalau yang mau warna hijau aja, berarti P, C1, C3, dan C4. Ya. Jadi kita memilih berdasarkan kolomnya sekarang. Kalau tadi barisnya kan ya. Yang tadi barisnya. Ya. Kemudian sini adalah kolomnya. Nah, seperti itu. Oke, contohnya seperti ini ya. Misalkan ini tadi tabel mahasiswa lagi, saya ingin menampilkan namanya saja, maka ambil P nama, kemudian dari tabel mahasiswa, ya P nama mahasiswa. Oke, jadi yang tampilkan nama semuanya. Atau kalau saya ingin menampilkan P kemudian SKS, berarti P nama, koma SKS, ya. Terus saya mau menampilkan SKS-nya saja, P SKS. Mau menampilkan IPK saja, P IPK. Nah, ya, seperti itu. Nanti kita akan contohnya di SQL-nya seperti apa. Baik, saya rasa ini mudah ya. Yang P ini kalau tinggal memilih atributnya saja yang ingin ditampilkan. Nah, yang menarik di sini adalah join. Nah, sekarang join ya. Namanya saja join atau mengkombinasikan atau merelasikan sebenarnya merelasikan dua buah tabel. Jadi tabelnya yang dijoinkan itu harus lebih dari satu ya, namanya join ya. Pasti akan ada dua buah tabel atau lebih. Jadi join ini digunakan untuk mengkombinasikan record-record atau tuple dari dua tabel yang berbeda menjadi satu tuple atau satu record ya. Nah, join ini yang memiliki kemampuan untuk mengubah data relasional, memungkinkan penggunaan tabel terpisah yang dihubungkan melalui atribut yang sama. Ini harus Anda pahami benar nih, ya. Jadi yang namanya join itu menggabungkan atau mengkombinasikan dua buah tabel. Ya, tadi ada dua buah tabel ya. Kalau tadi select tadi bisa kita ambilkan dari satu tabel saja, bisa juga dengan tabel-tabel yang lain ya. Nah, kalau join ini ya, dia pastikan akan menggabungkan atau menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Nah, contohnya di sini notasinya adalah nama relasi 1
Kemudian ini notasinya ya, kayak ada si kupu-kupu itu ya. Apa namanya? Ya, seperti ini notasinya. Kemudian nama relasi. Nah, ini adalah yang disebut sebagai natural join. Natural join nanti kalau di dalam SQL itu namanya inner join atau bisa pakai join saja, ini sudah bisa. Ya. Nah, natural join ini dia mempunyai 5 langkah, 3 langkah, ya, 3 langkah atau 3 tahapan proses. Jadi yang pertama adalah kita melakukan apa yang disebut sebagai cross product yang tadi sudah saya sampaikan. Saya dilakukan cross product dulu, kemudian kita seleksi ya berdasarkan kriteria tertentu ya, atau kriteria yang tadi yang atributnya sama gitu ya, yang ada di kedua buah tabel itu ada atributnya yang sama gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah project. Ya. Jadi natural join ini menghubungkan tabel dengan memilih hanya rekod dengan nilai yang digunakan bersama-sama pada atribut yang sama. Ya. Ini akan menghasilkan 3 tahapan proses, ya. Yaitu product, kemudian select, dan project. Oke, sekarang contohnya seperti apa? Oke, tadi kalau tadi kan kita sudah melakukan mahasiswa cross wali ya. Kalau mahasiswa cross wali tadi semua datanya kita pasangkan, gitu ya. Nah, kalau join atau natural join ini tahapannya tadi saya menggunakan 3 tahapan itu. Ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Yang pertama kita tuliskan dulu tabel mahasiswa, kemudian tabel wali ya. Kemudian tahapan pertamanya adalah kita melakukan apa yang disebut cross product. Cross product ya. Cross product ya. Jadi cross produknya lihat seperti ini. Ya. Saya balik lagi ya. Jadi caranya adalah kita pasangkan seluruh data yang ada di tabel 1, tabel mahasiswa dan tabel wali. Ya, lihat. Caranya kemudian 1D ya. Ya, ini baris pertama 1D, kemudian ke 3 buah data di tabel wali ya. 1D Sudiro, kemudian 1D Mary, kemudian 1D Sumantri. Kemudian yang kedua Tony Sudiro, Tony Mary, kemudian Tony Sumantri. Kemudian yang ketiga Rudi Sudiro Mary Sumantri, kemudian Susi, kemudian Sudiro Mary Sumantri. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi seluruh partition produknya ini ya. Nah, 1D 21 3.25 11 Sudiro, kemudian harusnya tadi kalau saya tuliskan 1D kalau ini dibalik ya dia ya. Ini 1D yang Sudironya dulu ya. Ya. Harusnya ini kalau saya sih 1D dulu, kemudian 1D Sudiro, 1D Tony dan seterusnya ya. Kita bisa lihat yang sama. Sekarang ini tahapan pertama melakukan cross product ya. Kemudian kita lihat kode walinya ini sama ya nanti. Nah, tahapan kedua adalah selection. Nah, selection itu melihat antara kode wali yang ada di tabel mahasiswa dengan kode wali yang ada di tabel wali itu nilainya sama. Ya, lihat sini. Kode wali di sini 1, di sini juga 1, di sini kode walinya 1, di sini 1, ya berarti ini 2 ini dipakai ya. Jadi 1D Sudiro, kemudian Tony Sudiro ini dipakai. Kemudian yang lainnya lihat Rudi 21 enggak dipakai, 41 enggak, 12 22 nih lihat. Rudi 22 sini. Jadi kode walinya 2 di tabel mahasiswa, kemudian kode walinya 2 juga di
tampil wali, sehingga ini sama ya, ini dipakai. Yang lainnya 42, 13, 13, 23, 33 nggak dipakai. Ya. Sehingga kita dapatkan seperti ini hasil seleksinya ini. Wandi 21, 3.25 dan seterusnya. Sudiro, kemudian Tony, Sudiro, kemudian Ruby 2 merit. Ya. Itu tahapan dari natural join yang kedua. Nah, karena ini ada 2 kali, maka saya ingin menampilkan sekali saja. Maka saya lakukan produk. Kok produk? Bukan produk apa? Yang terakhir, project. Ya. Saya ingin menampilkan misalkan mahasiswa, SKS, IPK, kode wali. Maka saya lakukan project. Ini adalah hasil project. Saya mau menampilkan mahasiswa, SKS, IPK, kode wali. Kalau saya mau menampilkan secara lebih detail, di sini adalah P, ya. Terus kemudian syaratnya P, mahasiswa, SKS, IPK, kode wali dari tampil keduanya, wali, mahasiswa. Nah, itu. Ya, jadi ditulis sekali saja kode walinya di sini. Oke, bisa dipahami natural join ini. Natural join sekali lagi menggabungkan 2 buah tabel, bukan menggabungkan, merelasikan 2 buah tabel, kemudian dipilih record yang memiliki atribut yang sama. Misalnya contohnya di sini ya. Di sini ya, di mahasiswa, ini wali, di sini ada kode wali, di sini juga kode wali. Nah, dicocokkan, dilakukan cross product dulu, kemudian cari yang sama ini. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini untuk natural join ini. Jadi syaratnya di sini ya, ini kode walinya ini yang ditampilkan itu data-data yang kode walinya sama. Ya. Jadi di sini 1, di sini juga 1. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya kasat mata mudah ya, yang 1 itu kan cuma ini 1 Sudiro ya, kemudian dari sini ada 1 di 1 berarti Tony dengan Sudiro juga. Jadi Wandi dengan Sudiro, kemudian Tony dengan Sudiro. Kemudian Rudi yang 2 di sini ya, kode walinya 2, yang di sini berarti dia Mary. Jadi Rudi, Mary. Kemudian Susi karena di sini kode walinya 4 tidak ditampilkan karena tidak ada kode wali yang 4 di sini kan. Nah, itu. Sehingga hasilnya cuma 3. Ini tadi. Oke ya, nanti supaya lebih jelasnya nanti banyak contoh supaya Anda bisa paham lebih jelas lagi. Baik. Itu yang disebut sebagai natural join. Kemudian yang selanjutnya adalah outer join. Outer join. Outer join itu ada full outer join, kemudian ada left join, left outer join, dan right outer join. Harusnya ini harusnya saya tuliskan ya semuanya ya. Dimulai dari yang left join dulu, tapi oke lah, full join dulu. Baik, full outer join itu akan menghasilkan pasangan data yang tidak cocok pun tetap dipertahankan. Jadi ditampilkan juga yang tidak ada pasangannya itu tetap ditampilkan juga. Berbeda dengan yang tadi ya, kalau yang tadi kan natural join yang ditampilkan hanya yang cocok saja pasangannya. Ya. Yang tidak ada pasangannya tidak ditampilkan. Nah, di sini ditampilkan notasinya, lihat di sini tadi sama seperti dari kupu-kupu ini, tapi ada garis-garisnya di sini. Nah, ini disebut sebagai full outer join. Jadi kalau kita lihat seluruhan datanya ditampilkan ya. Jadi lihat di sini ada
Wandi, Tony, Rudi, Susi juga semua ditampilkan di sini. Kemudian yang di sini Sudiro, Mary, Sumantri juga ditampilkan. Tapi dilihat pasangannya yang mana, ya, yang ada pasangannya atau tidak. Ya, seperti ini. Ya. Nah, supaya Anda paham, saya lakukan dulu dari yang left join terlebih dahulu ya. Di sini. Nah, left join dulu atau left outer join. Jadi yang dipertahankan dulu, yang ditampilkan dulu pertama kali adalah yang tabel bagian paling kiri ya. Tabel sebelah kiri dulu tampilkan dulu data semuanya ya. Jadi kan kalau di tabel mahasiswa tadi kan ada Wandi, Tony, Rudi dan Susi kan. Tampilkan keseluruhan datanya. Kemudian yang tidak ada pasangannya ya. Di sini lihat. Wandi tadi kan 1, kemudian Tony juga 1, Rudi 2, kemudian Susi 4. Ya. Ya di sini ya, Susi ini kan sebenarnya tidak ada pasangannya di wali kan, tapi tetap ditampilkan. Tapi di sini ada nilainya kosong walinya. Jadi ini sebenarnya fungsinya adalah untuk menampilkan mahasiswa yang belum mempunyai wali. Seperti ini. Tampilkan mahasiswa yang belum mempunyai wali. Ya. Nah, bisa pakai perintah ini. Left outer join ini. Nah, tandanya seperti ini. Ya. Jadi left outer join pasangan data yang tidak cocok hanya pada tabel di sebelah kiri yang akan tetap dipertahankan dan nilai ransinya dibiarkan kosong. Di sini nilainya kosong. Oke ya. Jadi tampilkan dulu hasil yang tabel ya sebelah kiri dulu. Kemudian baru dilihat pasangannya. Pasangannya ada semua apa enggak. Kalau ada dituliskan, kalau tidak ada dibiarkan kosong. Ya. Mudah ya. Oke, itu yang left outer join. Kemudian yang selanjutnya adalah right outer join. Kalau right outer join kebalikannya. Yang saya tampilkan dulu adalah tabel sebelah kanan dulu. Kemudian kalau tidak ada pasangannya dibiarkan kosong. Ya. Nah, berarti Anda lihat di sini right outer join. Jadi pasangan data yang tidak cocok hanya pada tabel di sebelah kanan yang akan tetap dipertahankan dan nilainya harusnya dibiarkan kosong. Lihat di sini lihat. Di sini tabel wali ya, sebelah sini kan ada kode wali 1 Sudiro, kemudian 2 Mary dan 3 Sumantri. Tapi lihat yang ada pasangannya dituliskan ya. Ini Sudiro ada Wandi, kemudian Sudiro ada Tony, kemudian Mary ada Rudi, kemudian di sini Sumantri tidak ada pasangannya. Saya dituliskan. Ya. Nah, gabungan dari keduanya tadi, left outer join dan right outer join, itulah yang disebut sebagai full outer join. Sehingga yang ditampilkan di sini. Nah, seperti ini tadi. Itu gabungannya ya. Oke. Jadi kalau yang di sini, saya bisa perintahnya adalah tampilkan tampilkan data wali yang belum mempunyai dosen, tampilkan data-data wali keseluruhan ya untuk mencari wali-wali yang belum mempunyai mahasiswa. Ya. Nah, di sini ketemu bahwa Sumantri ini dia belum mempunyai mahasiswa berwali. Sebaliknya kalau yang di sini tadi tampilkan mahasiswa yang belum mempunyai dosen wali. Di sini Susi ternyata dia belum mempunyai dosen wali. Kodenya sudah ada tapi dosen walinya belum muncul namanya ya. Oke, itu outer join. Kemudian yang selanjutnya adalah difference ya. Tadi difference sudah, sekarang division atau pembagian. Nah, kalau pembagian di sini memerlukan dua buah relasi yang masing-masing relasi dan relasi dua itu merupakan relasi duanya itu merupakan himpunan bagian dari
relasi 1. Ya, jadi ini adalah relasi 1 atau tabel pertama, kemudian di sini relasi 2 atau tabel kedua. Ya, ABCD ini kan ada himpunan bagiannya, di sini ada ya. Lihat sini. Di sini AX, AY, BX, BY, kemudian CX, CY, kemudian DX, DY. Dibagi dengan atau didivisian dengan ABCD, ya, maka didapatkan hasilnya adalah X, Y. Nah, Oke. Nah, seperti itu. Berarti lihat syaratnya adalah tabel kedua merupakan himpunan bagian dari tabel pertama. Jadi itu syarat mutlaknya. Jadi kalau seperti ini tidak bisa saya balik ya, ABCD dibagi dengan tabel ini AX dan seterusnya, tidak bisa ya. Jadi karena pembaginya ini harus merupakan himpunan bagian dari tabel pertama. Oke, contohnya lihat sini. Ini subject division course, ya. Ya, course-nya ini merupakan himpunan bagian dari tabel subjek. Ya, ada BCS, ada MCS. Nah, BCS ya, di sini hasilnya adalah kemudian di sini ada MCS ya. Ya, BCS ini dibagi sistem BCS dibagi BCS ya. Kemudian di sini database BCS, sini bagi BCS ada ya. Database MCS di sini MCS. Nah, di sini yang merupakan himpunan bagian ya. Database di sini BCS MCS. BCS MCS hasilnya adalah database. Ini. Nah, ini adalah hasilnya database. Oke, itu hasil dari division. Oke ya. Itu division, jadi pembagiannya ini merupakan himpunan bagian dari subjek di sini. Ya. Baik, itu adalah operasi-operasi relasional aljabar ya, yang sudah saya berikan. Nah, nanti apa yang sudah saya sampaikan ini nanti akan digunakan pada saat kita belajar SQL. Ini adalah ada dasarnya. Kemudian selanjutnya adalah nanti sintak-sintak di SQL. Oke, baik, itu mengenai aljabar relasionalnya. Nah, sekarang saya sedikit singgung tentang kamus data. Sebenarnya kamus data ini adalah metadata yang menjelaskan secara rinci semua tabel. Jadi kalau di dalam sebuah base data ini ada banyak tabel ya, ada beberapa tabel. Misalkan tadi kita punya tabel siswa dan tabel wali. Nama-nama atributnya kita bisa sebutkan, nomor mahasiswa, nama, SKS, IPK, kode wali, kemudian uraiannya apa. MHS itu menjelaskan nomor mahasiswa, kemudian nama itu nama mahasiswa, kemudian SKS itu adalah jumlah SKS-nya, kemudian IPK adalah IPK kumulatifnya, kemudian KD wali adalah kode wali. Kemudian penjelasannya di sini, tipenya apa saja, nanti kita bahas nanti tipe data yang di SQL ya, ada char 9, varchar 18, byte, number, ya. Kemudian formatnya seperti ini, kemudian ada range-nya, nilainya sampai berapa, kemudian apakah dia merupakan primary key atau foreign key, di sini primary key, kode wali di sini adalah foreign key, ya, tabel referensinya apa. Nah, itu yang disebut sebagai kamus data. Intinya adalah menjelaskan dari tabel-tabel yang ada dalam sebuah basis data. Ya. Jadi ini semacam nanti dokumentasi lah. Supaya orang yang mengembangkan atau menggunakan basis data, ya developer basis datanya tahu ya. Atau yang mengadministrasi basis data itu tahu apa sih maksud dari tabel ini. Kalau dia ingin tahu lebih jelas isi dari tabel-tabelnya itu apa saja,
kemudian keterangannya apa saja, nah baru dia bisa melihat dari kamus datanya. Katalog sistem ya, ya itu juga bagian dari dokumentasi ya, itu semuanya tadi ditampilkan. Gitu ya. Secara otomatis akan menghasilkan dokumentasi basis data yang tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi basis data yang dibentuk sistem, tabel-tabelnya menyimpan isi dan sifat-sifat dari basis data. Tabel-tabelnya dapat diproses seperti tabel-tabel lainnya, secara otomatis menghasilkan dokumentasi basis data. Jadi sebenarnya katalog sistem itu menggambarkan secara detail apa sih tabelnya itu. Oke, itu yang disebut sebagai katalog sistem. Nah, baik itu penjelasan saya mengenai aljabar relasional dan ya kebanyakan adalah aljabar relasional tadi ya, kita sudah bahas mengenai union, kemudian ada intersection, kemudian ada Cartesian product, ya, kemudian ada difference, ada tadi difference sudah ya, division, kemudian ada operator yang khusus untuk basis data, ya. Ada select, kemudian ada project, kemudian ada join. Ya. Nah itu adalah penjelasan saya mengenai aljabar relasional. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan sedikit tentang data structure query language ya. Nah, kita sudah mulai masuk pada bahasa SQL-nya. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, kita akan menggunakan database management system ya, DBMS ya. Share terlebih dahulu. Saya akan nanya dulu, ada yang sudah mencoba untuk menginstal SAM ya. Supaya sudah ada yang coba? Sudah baru menginstal tapi Pak. Sudah bisa jalan? Sudah. Sudah tampil ya, localhost sudah kelihatan gitu ya. Sudah, Oke. Pak. Baik, saya SAM itu kan ada beberapa hal ya. Jadi untuk sudah masuk pada web gitu ya. Nah, saya akan menggunakan SQL-nya dulu. Cuma yang MySQL-nya ya. Jadi saya akan kenalkan dulu MySQL-nya yang supaya Anda paham sintak-sintak dari SQL itu. Kita akan menggunakan MySQL. Oke, jadi saya akan lanjut materi ke-10 yaitu tentang structure query language SQL. Saya udah stop. Tadi udah belum saya share lagi ya. Share screen-nya belum jalan. Share screen lagi. Ya, ini. Structure query language. Ya. Jadi kita sudah sampai pada pembahasan SQL, berarti kita sudah masuk pada penggunaan DBMS-nya ya. Kalau di awal sebelum UTS itu kita belajar tentang ERD, kemudian bagaimana caranya ERD tadi kita jadi entitas menjadi tabel gitu ya. Nah sekarang bagaimana mewujudkan tabel-tabel tadi, ya, bagaimana membuat tabel-tabel tadi, gitu ya. Oke. Nah saya sebelum kita sampai ke situ kita bahas dulu pengertian dari structure query language ini. Oke, jadi SQL ada disebut sebagai structure query language atau ada yang menyebutkan sebagai SQL, ada yang menyebutkan sebagai SQL gitu ya. Jadi merupakan komponen bahasa
Relational Database System atau RDBMS. Jadi SQL ini merupakan bahasa baku atau standar ya, atau disebut sebagai NCSQL, kemudian non-procedural dan juga berupa berorientasi pada himpunan atau set oriented language. Kemudian SQL ini dapat digunakan baik secara interaktif ya, jadi atau di-embeddedkan atau ditempelkan pada sebuah program aplikasi. Nah, kalau kita tadi menggunakan SAM itu biasanya kita menempelkan SQL ini. Tadi saya akan masuk ke interaktifnya dulu ya, di EDBMS-nya dulu, belum sampai ke embedded-nya nanti. Oke, ini pengertiannya ya. Di SQL adalah structure query language. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ke lebih lanjut, maka saya jelaskan dulu tentang tipe data dari SQL itu. Tipe-tipenya apa saja? Jadi kalau kita bisa lihat di sini tipe datanya itu ada yang disebut sebagai integer, ya, atau in. Ya. Nanti kalau mendeklarasikan ya in seperti ini, integer seperti ini. Ya. Nanti kita lihat bagaimana cara menggunakan ini data-datanya. Jadi data nanti kita bisa deklarasikan apakah dia itu sebagai angka, ya. Nanti kalau dia kita deklarasikan sebagai integer, berarti nanti dia bisa diberikan operator matematik itu untuk perkalian, penjumlahan dan sebagainya itu bisa digunakan ya. Jadi untuk numeriknya inilah integer dan float ini. Kalau float itu untuk angka pecahan. Ya. Kemudian itu ada juga yang tipe datanya adalah tanggal ya, atau date. Formatnya seperti ini, kemudian MM dan PD. Kemudian ada yang data time ya, tanggal dan waktu format seperti ini. Kemudian untuk karakter, nah biasanya kita simpan untuk data-data yang sifatnya string gitu ya. Bisa nama, kita menyimpan nama itu kita pakai char ini atau varchar ini. Jadi string dan panjang tetap sesuai dengan yang ditentukan. Dengan char ini 1 sampai dengan 255 karakter. Nah, kalau varchar bedanya, string yang panjangnya ini bisa diubah-ubah sesuai dengan yang disimpan saat itu. Jadi bedanya ya, kalau varchar misalkan kita deklarasikan nama itu sebagai char, karakter 10. Nah, kalau kita pakai keseluruhan, maka sudah bagus ya, berarti dia memaksimalkan ketersediaan tempat yang diberikan. Ya. Tapi kalau kita cuma misalkan nama tadi cuma 4 karakter seperti nama saya Budi gitu ya, maka di dalam pertimbangan tetap menggunakan 10 karakter tadi. Berbeda dengan yang varchar. Kalau varchar, kalau kita sediakan 10, kemudian kita gunakan 4, maka yang dipakai saat itu, yang disimpan saat itu nanti jadi 4 saja. Jadi kalau bisa lihat, dikatakan bahwa varchar ini menghemat ya, memori sebenarnya. Ya. Varchar ini menghemat memori. Penggunaan ya, space-nya. Ya. Kemudian ada data yang sifatnya block, ya, teks dengan panjang, maksimumnya segini. Kemudian ada lagi yang long block, ya, lebih panjang lagi. Oke, itu tipe datanya. Kemudian selanjutnya, nah ini komponen SQL ini yang penting. Kemudian SQL ya, jadi kalau SQL itu singkatan dari structure, S-nya itu structure, kemudian Q-nya itu query, dan L-nya adalah language ya. Nah, terdiri dari 3 komponen ya, kalau Anda lihat di sini. Yang pertama adalah yang disebut sebagai Data Definition Language atau DDL. Data Definition Language. Kemudian yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language. Kemudian yang ketiga ada yang disebut sebagai Data Control Language atau DCL. Nah, di sini sudah ada keywordnya ya. Jadi data
definition language itu ada create, kemudian drop dan alter table. Nanti create table, drop, alter ini masuk pada DL. Kemudian untuk data manipulation language-nya, desain tadi. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ada select, ya. Select, kemudian ada insert, kemudian ada update, ada delete. Itu ya. Kemudian untuk yang DCL, ya, data control language, ada yang disebut sebagai grant dan revoke. Nah, kegunaannya masing-masing kalau data definition language itu untuk mendefinisikan datanya. Kita membuat baik itu membuat database, membuat tabel, gitu ya, itu pakai data definition language. Kemudian untuk memanipulasi, kita pakai data manipulation language ini. Yang mau menginsert data, kemudian mengupdate datanya, ataupun mendelete datanya, itu pakai data manipulation language. Nah, kalau data control language ini kaitannya adalah bagaimana kita memanage administrasi dari DBMS-nya itu. Ya. Kita bisa memberikan hak akses, gitu ya, memberikan hak akses kepada user, ya, apakah dia nanti sebagai admin atau dia sebagai user biasa. Kemudian ada juga ada revoke. Revoke itu mengembalikan lagi. Oke, jadi ini pembahasannya sendiri-sendiri nanti. Di awal ini saya akan menjelaskan tentang DL terlebih dahulu, data definition language. Ya. Oke, ini penjelasannya tadi ya. Jadi data definition language itu untuk mendefinisikan data dengan menggunakan perintah create, drop, dan alter. Kemudian untuk data manipulation language digunakan untuk memanipulasi data dengan perintah select, kemudian insert, update, dan delete. Ya. Kemudian data control language digunakan untuk mengontrol hak para pemakai data, ya, dengan perintah grant tadi. Ada grant, data revoke. Ya. Ya, itu komponen-komponen SQL. Ya. Oke, di sini lihat. Sekarang saya masuk pada data definition language. Jadi tadi ada create, alter, dan drop, ya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa create itu kita bisa meng-create atau membuat. Yang pertama adalah membuat database, kemudian kita bisa membuat tabel. Jadi gampangnya gini, database itu yang wadah besarnya, gitu ya. Misalkan atau kalau kemarin kita belajar ke mini world ya kemarin ya. Jadi kalau misalkan database perusahaan, maka create database perusahaan, atau create database company. Kemudian di dalam database itu ada tabel-tabel. Misalkan tabel employee, tabel project, nah, ya kemarin yang masih ingat ya. Kemudian ada employee, ada project, ada department, nah gitu. Kemudian ada juga namanya create index dan create view. Nah, ya create index ini untuk mempercepat pencarian ya. Kemudian kalau create view itu dia bukan membuat tabel baru, tapi dia view dari tabel-tabel yang sudah ada, atau ya semacam apa istilahnya, mencermin ya, mirror gitu ya. Jadi tabel sudah ada, kemudian kita buat lagi seolah-olah dia tampil lagi, tapi sebenarnya kita tidak membuat tabel baru. Kemudian nanti alter ini biasanya untuk memodifikasi ya, memodifikasi hasil yang sudah kita create tadi, yang sudah kita buat tadi, tanpa harus membuat baru, kita cuma modifikasi saja. Misalkan ada yang salah, strukturnya ada yang salah, namanya salah, kita ganti menggunakan alter, ya alter table. Ya. Nah ini bisa hanya dikenakan pada tabel saja.
Kemudian untuk drop itu bisa kita gunakan terapkan pada semuanya, database, tabel, indeks dan view. Ya. Oke, sekarang pembuatan database. Jadi ya di sini sintaksnya adalah create database, kemudian nama database. Misalkan kalau kita ingin membuat tabel fakultas misalnya, atau di sini Fasilkom contohnya, create database Fasilkom. Kita bisa berubah menjadi create database jurusan atau database, ya nama database-nya apa. Ya. Oke, kemudian setelah kita create, kemudian kita buat tabelnya. Nah, sebelum kita membuat tabelnya, kita harus masuk ke database tadi pakai use nama database-nya. Misalkan tadi kita sudah buat Fasilkom, create Fasilkom, create database Fasilkom, kemudian use Fasilkom, baru kita bisa meng-create tabel-tabelnya. Ya. Jadi sintaknya di sini create table, kemudian nama tabelnya apa, kemudian kurung, nama kolom, kemudian tipenya. Ya. Contoh di sini, create table mahasiswa, misalkan ya. Di sini ada NIM, ya. Namanya adalah NIM ini car 8 not 0. Ya. Dia tidak boleh kosong. Ya. Kemudian ini nomor ya, nomor mahasiswa ya. Kemudian nama juga tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Di sini kita samakan dengan not 0. Kemudian alamat char 30 not 0 juga. Berarti semuanya tidak boleh kosong seperti itu. Oke, spesifikasi datanya. Lihat, ada null, ada not null, atau not null with default. Jadi null itu sebenarnya adalah sebagai suatu nilai yang tidak diketahui. Jadi dia belum mempunyai nilai lah gambarnya. Jadi dapat diimplementasikan sebagai nilai yang tidak diketahui atau tidak tersedianya suatu nilai. Jadi null itu bukan berarti kosong, blank atau nol ya. Jadi belum diketahui gitu ya. Nah, kalau kita deklarasikan atau kita tuliskan dia sebagai not null, maka harus diisi gitu ya. Jadi pemakai atau program harus memberikan nilai pada saat memasukkan report. Jadi kalau null ini kita bisa tidak isikan dia. Ya. Kemudian bisa juga not null with default. Jadi nilai default disimpan pada saat record dimasukkan tanpa nilai yang ditentukan pada untuk kolom itu. Ya. Not null with default. Nilai default disimpan pada saat record dimasukkan tanpa nilai yang ditentukan untuk kolom tersebut. Itu bisa dituliskan ya. Jadi not null with default itu bisa nilai defaultnya kalau 0 untuk tipe numerik, ya. Blank itu karakter, kemudian current date itu untuk tipe fieldnya date, kemudian current time itu tipe fieldnya time. Ya. Nah, bagaimana membuat indeks ya? Kita create index saja, create index ya, atau create unique index, nama index on tabelnya apa, nama kolomnya apa. Jadi create unique index ID mahasiswa on mahasiswa. Jadi kita membuat indeks pada tabel mahasiswa, yaitu berdasarkan ID mahasiswanya ini ya. Jadi kita buat indeks namanya ID mahasiswa pada field NPM, ya, NPM-nya. Oke ya, tujuannya ini untuk mempercepat searching sebenarnya nanti, untuk pencarian. Ya. Jadi dengan indeks ini memungkinkan suatu tabel diakses dengan urutan tertentu tanpa harus merubah urutan fisik dari datanya. Nah ini yang penting di sini adalah
diakses secara cepat melalui indeks yang dibuat berdasarkan nilai field tertentu. Nah, oke, saya demokan dulu ya. Saya demokan dulu supaya Anda bisa lebih jelas. Saya masuk ke sini. Oke, saya share screen lagi. Ini share. Sudah kelihatan ya? Ini. Nah, ini saya menggunakan MySQL. Anda bisa cari MySQL 8 ini. Ya. Kemudian Anda download, Anda taruh di komputer Anda. Setelah instalasi, maka Anda masuk ke command line-nya. Kenapa saya pakai command line? Supaya Anda terbiasa untuk mengetik secara text mode ya. Karena kalau pakai yang SAM itu, yang pakai PHP MyAdmin itu, Anda bisa langsung buat enak sekali tanpa memperhatikan, tanpa belajar SQL. Tapi kan kita di sini belajar bahasa SQL. Nanti yang susahnya terlebih dahulu, baru nanti yang mudahnya, supaya Anda tahu konsepnya. Ya, nanti kalau seperti ini ya, lihat dengan text mode seperti ini, pakai MySQL 8 ini, Anda suruh memasukkan passwordnya, dia masuk ke sini. Oke, nah bagaimana untuk melihat data-data yang sudah tersimpan di database ini? Saya menggunakan show database. Nah ini, di sini ada beberapa database yang sudah terbentuk. Kalau yang miliknya bawaannya dari MySQL ini ada information schema, kemudian ada MySQL, ada performance system, dan SQL. Yang kita buat sendiri itu, yang saya buat sendiri itu yang company dan fakultas. Ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita masuk ke misalkan ke company? Ya, saya mau menggunakan database company ini, mau melihat isinya apa saja. Saya gunakan use company. Ya, ini. Nah, seperti ini, database change sudah berubah ke situ. Kita bisa melihat lagi show table-nya. Show table. Nah, jadi di situ ada tabel ya, di dalam tabel company ini, di database company itu isinya adalah departemen, kemudian employee. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau saya ingin lihat isi dari tabel departemen, ya, ini yang tadi saya katakan, ini select, bintang, from, nama tabelnya apa? Misalkan departemen. Nah, ini isinya. Ada field sheet-nya adalah departemen ID dan departemen name. Ya. Oke ya. Ini cara menunjukkan ya. Jadi select bintang from departemen. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, misalkan saya ingin menggunakan tabel database fakultas tadi, ya saya pindah ke use fakultas. Nah, sekarang kita ingin menerapkan tadi, yang contoh yang saya tunjukkan tadi. Saya ingin membuat tabel, misalkan tabel mahasiswa ya. Tadi ada di sini di share screen. Share screen tadi di sini. Nah, ini ya. Oke, tabel mahasiswa misalkan ya. Saya ingin membuat tabel mahasiswa. Oke, jadi saya balik ke yang tadi.
Jadi kelihatan nggak ya? Masih kelihatan MySQL-nya? Halo? Sekarang masih di PowerPoint, Pak. Oh ya, sebentar ya, saya berarti yang ini tadi. Sekarang udah ya, kelihatan ya. Oke. Jadi saya coba ya. Sekarang saya ingin membuat tabel yang tadi. Aduh. Ini ya. Tadi saya sudah masuk ke Visual Volta, kemudian saya mau saya tampilkan tabelnya apa saja, soal tables-nya. Ini cuma saya punya tabel contoh seperti ini ya. Ya, ini tabel sederhana. Sekarang saya mau nyoba yang tadi. Yang tabel, atau membuat tabel mahasiswa. Jadi perintahnya adalah create table. Namanya tadi adalah mahasiswa. Ya, ini. Kemudian NIM, ya, NIM. Kemudian saya kasih dia adalah saya kasih varchar ya, supaya kalau ini karena di NIM itu kan fix 8 karakter ya. Misalkan seperti ini, berarti kita pakai char aja. Char 8 ya, 8. Ya. Nah, kemudian saya kasih not null, artinya harus diisi. Nah, kemudian kita jadikan dia sebagai primary key. Primary key. Ya. Koma, ya, name, kemudian nama kita kasih varchar ya, karena dia variabel karakternya. Nama tidak mesti cuma 8 SKS, bisa 10 SKS, bisa 15 SKS, dan sebagainya. Tergantung panjang nama dari masing-masing mahasiswa ya. Seperti ini, varchar. Varchar. Misalkan saya kasih 25. Ya. Dia juga harus diisi, kita kasih not null. Ya. Koma, alamat ya. Alamat juga varchar, karena dia juga bermacam-macam. Varchar panjang 50. Nah, seperti ini. Ini juga kita kasih not null, artinya juga harus diisi. Oke. Itu ini. Oke. Kemudian kita eksekusi. Nah, dia sudah terbentuk ya. Jadi kalau kita lihat tadi hasilnya, sekarang select bintang itu mewakili keseluruhan ya. Jadi mewakili seluruh field tadi. Kalau kita mau melakukan project tadi kan kita harus memilih. Nah, klik bintang, from. Nah, nama tabelnya tadi adalah mahasiswa. Empty set 0 karena kita belum melakukan pengisian. Nah. Oke ya, jadi itu yang disebut sebagai creatable. Jadi kemudian misalkan Anda mau membuat tadi, kalau saya sudah membuat tabel mahasiswa, kemudian
tabel wali ya. Tabel wali tadi juga misalkan ya, saya buat lagi create tabel wali. Ya, ini wali ya. Wali misalkan. Kemudian isinya apa saja? Kode wali misalkan ya. Kode wali di sini misalkan. Kode wali. Kode wali juga karakter ya, karena tidak berubah-ubah 27009020231. Ya, misalkan saya kasih 12. Nah, di tabel wali, kode wali ini juga saya jadikan primary key ya. Ini. Kemudian saya enter. Kemudian nama saya kasih varchar. Dua ini juga. Not. Ya. Ya, cuma saya kasih 2 supaya cocok dengan yang tadi ya. Nah, itu juga. Ya, jadi itu kita sudah mempunyai 2 buah tabel. Jadi kalau saya melihat hasilnya tadi show table. Nah, itu. Jadi saya sudah punya tabel yang kita buat tadi, tabel mahasiswa dan tabel wali. Ya, ya. Itu sudah sampai, kita sudah bisa membuat tabel ya. Kita bahasnya di tabel dulu. Oke, kemudian saya lanjutkan dulu ke sininya. Yang ini dulu. Ya. Ini tadi create index saya skip dulu ya. Kemudian kita di create view juga saya ya. Nah, saya lanjutkan ke alter table. Jadi misalkan kita ingin merubah struktur dari tabel tadi kan, struktur tabelnya tadi kan misalkan tadi nama mahasiswa bisa kita mau tambahkan, bisa kita mau dirubah ya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi sintaksnya adalah alter table ya. Kemudian ada modify, ada drop gitu ya. Jadi misalkan dari tabel mahasiswa tadi kita akan tambahkan di sini. Ada satu kolom lagi, yaitu ya namanya JK. Ya. Jadi kita bisa tambahkan. Jadi kita menambahkan. Jadi misalkan kita sudah membuat membuat sebuah tabel, tetapi kita masih ada yang kurang, masih mau kita tambahkan. Kita pakai alter table. Oke ya. Nah, kemudian alter table, kemudian kalau mau melakukan deleting atau drop ya, kita pakai sintaksnya drop ini. Kalau kita mau drop database ya drop database, kalau mau drop tabel ya drop tabel. Kalau mau menghapus indeks ya kita drop indeks, hapus view juga drop view. Jadi dengan perintah ini semua akan terhapus ya. Jadi semua rekod dalam tabel akan terhapus, indeksnya akan hilang, deskripsi tabel akan hilang. Itu konsekuensi dari tabel drop. Kalau drop table, kita menghapus
Jadi drop table kalau mau menghapus tabel, kalau mau menghapus tabel mahasiswa misalkan kita tinggal drop tabel mahasiswa. Kalau mau menghapus ya. Oke, nah itu untuk bahasa DDL-nya ya. DDL-nya saya nanti akan tambahin banyak ya. Mau sederhananya dulu. Kemudian sedikit saya masuk ke data manipulation limit karena tadi kita belum mempunyai record ya tadi ya. Supaya kita atau tadi yang kita buat tadi masih kosong. Bagaimana cara mengisinya? Cara mengisinya adalah menggunakan insert. Nah, data manipulation itu ada insert, ada delete, ada update, ada select ya. Nah, kita coba dengan insert dulu. Caranya seperti apa? Ini adalah fungsi dari insert adalah menambah baris record baru ya. Jadi insert into ya. Ini adalah kata kuncinya adalah insert into, kemudian nama tabelnya apa, kemudian values-nya apa. Ya. Insert into table, values-nya apa. Atau gampang langsung insert into nama tabelnya apa, kemudian value-nya apa saja. Nah, value ini nanti disesuaikan dengan yang nilainya disesuaikan dengan tipe data yang sudah kita berikan tadi. Ya. Oke, kita coba sekarang. Nah, tadi kita sudah punya tabel mahasiswa ya. Jadi kalau kita lihat select ya. Select bintang from mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, kita isi sekarang. Ya. Jadi insert into di sini mahasiswa. Kemudian kita values ya. Oke, tadi kode NIM-nya dulu. NIM-nya tadi kita sudah deklarasikan sebagai char ya. Berarti kita kasih tanda kutip di sini. Nah, ini misalkan 1 2 3 1 2 3. Kalau di matematika itu berapa sih kodenya? Bukan 1 2 3 ya? Kalau di sini coba. Ini yang informatika lah. 1 2 3 1 30 1 4 5 1 4 5 ya. Ini tadi. Kemudian namanya adalah Ahmad Jafar, misalkan Ahmad Jafar. Nah, kemudian alamatnya Purbalingga. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat. Kalau di MySQL ada titik koma di terakhir ya untuk menutup dan kita melakukan eksekusi. Ada yang salah? Data tulang, waduh, tulang, tadi terlalu panjang ini. Nah, tadi kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tadi berapa sih? 8 ya tadi ya? Oh, iya. 8, Pak. Iya, 8. Berarti lebih ya. Ya, Mas. Nah, ini nanti kita bisa modify. Ya, nanti coba saya benarkan dulu. Misalkan
cuma sampai 15 saja. Ini ya. Ini saya eksekusi. Oh, tidak bisa seperti ini. Harus tetap ya, saya tuliskan lagi. Insert into mahasiswa, kemudian values-nya, yang tadi, yang terakhir. Ini saya buat. Ini ya. Nah, bisa ya. Oke, jadi saya select lagi. Select bintang pro mahasiswa, maka tadi yang kosong tadi, tabel mahasiswanya sudah berisi. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau saya mengisi tabel wali, berarti misalkan saya isi dengan insert into wali ya. Into wali, kemudian values. Ingat kalau di MySQL dia tidak akan sensitif ya. Anda bisa tuliskan huruf besar atau kecil, tidak masalah. Ini misalkan saya ya. 27009020234 1. Kemudian koma ya. Tapi nanti keluar berarti Pak. Kemudian tadi alamatnya adalah Kalasan ya. Very strong. Doesn't match value at row. Tadi ya, wali 12 Farka. Oh, saya cuma tidak ada alamat ya. Insert into wali, kemudian ini tidak perlu. Alasannya tidak perlu. Karena saya cuma sampai 2 sini. Ya. Nah, tidak bisa ya. Kalau saya select bintang from wali. Nah, oke ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya sampai di sini dulu supaya tidak terlalu tidak terlalu berat gitu ya. Jadi kita sudah sampai pada data definition language. Ya. Jadi bagaimana membuat database tadi sudah. Kalau membuat database yang tinggal use data create database ya, nama database-nya apa. Kemudian kalau untuk membuat tabel ya create table, nama tabelnya apa, kemudian kita definisikan field-fieldnya ya itu ya. Jadi kemudian kalau mau mengisi kita pakai insert into ya. Baik, minggu depan saya akan lebih banyak lagi tentang data definition language dan juga data manipulation language ya. Harapan saya Anda juga sudah menginstal ini ya, minimal menginstal XAMPP-nya, nanti bisa Anda jalankan MySQL-nya juga. Oke, saya rasa demikian untuk hari ini. Saya stop share-nya ya. Oke, minggu depan kita lanjutkan. Saya akhiri, selamat siang. Masih pagi ya. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, stop recording ya.